Salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan mengenai dari laga-laga kemarin malam atau build parlay yang saya share di grup, dari 3 build 2 build masuk dan 1 build berikutnya terlibat di Atlanta under. Oke, dari single memang sangatlah profit, dimana laga kemarin memang sangat aneh dan banyak di luar dugaan, tetapi masih tetap profit. Dan untuk laga malam hari ini nampak memang lebih di luar dugaan atau banyak odd aneh, jadi mudah-mudahan cukup baik ya. Dan mengenai dari analisa YouTube kemarin, Liang B menghadapi Link B ya, menghadapi Odense untuk laga ini tahan 3/4 handicap, tahan setengah masuk, skor imbang 2-2. Untuk Malmo pur 1 atau win 3-0 kemenangan Malmo, kemudian di laga yang terakhir Atalanta saya rekomend berada di Atalanta handicap, masuk undernya tidak. Oke, itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Dan untuk laga malam hari ini saya hanya membahas 4 laga saja, dimana di laga pertama saya membahas dari Liga Premier, Wolves menghadapi Crystal Palace, kemudian Aston Villa menghadapi Fulham, kemudian dari La Liga Spanyol Cadiz menghadapi Osasuna, Real Betis menghadapi Sociedad. Oke, dimana untuk laga Leicester saya buang ya, karena memang sedikit beresiko menurut versi saya sendiri. Jadi laga ini saya membahas pertandingan Wolves menghadapi Crystal Palace. Tim yang diunggulkan bukan Crystal Palace tapi Wolves. Line up pemain untuk kedua tim, Wolves ada 2 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Crystal Palace ada 1 pemain. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Wolves 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri, sedangkan untuk hormat tim tamu Crystal Palace dari 5 laga terakhir 3 kemenangan 1 kalah 1 seri, peringkat sementara di musim ini, dimana Wolves peringkat 14, Crystal Palace peringkat 12. Ini akan sangat menarik untuk laga ini. Settingan over under juga sangatlah rendah, paling rendah sudah 3/4 dan paling tinggi 2,5 over under saja. Apa yang terjadi untuk laga Wolves dan Crystal Palace ini? Oke, mudah-mudahan tidak di luar dugaan, karena memang saya melihat dari perubahan handicap memang sudah cukup mutlak. Jadi untuk laga ini saya pegang Wolves mudah-mudahan masuk ya, tahan per 4 handicap. Kita bisa like-kan dari handicap. Kemudian untuk analisa skor under 2,5 gol. Oke, itu dia mengenai dari laga Wolves menghadapi Palace di Wolves ya, mudah-mudahan masuk karena memang sangat sulit untuk laga malam hari ini. Next, di laga yang kedua, untuk laga ini saya membahas pertandingan Aston Villa menghadapi Fulham, dimana untuk saat ini dari susunan handicap sudah berbeda, mudah-mudahan hasilnya tidak jauh berbeda. Mengenai dari line up pemain, Aston Villa di laga malam hari ini ada 5 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Fulham ada 2 pemain saja. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Aston Villa 4 kemenangan 1 seri, sedangkan untuk hormat tim tamu Fulham dari 5 laga terakhir 2 seri dan 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Peringkat sementara di musim ini Aston Villa peringkat 6, Fulham peringkat 9. Rumah kandang Aston Villa peringkat 7, tandang Fulham peringkat 7. Oke, ini bisa terjadi banyak gol untuk laga ini. Saya memutuskan di laga ini karena memang cukup baik pada di Aston Villa ya. Mungkin Aston Villa ya, Aston Villa per 4 handicap. Dari analisa skor mungkin over ya, karena memang over gol untuk laga ini. Nah, itu dia mengenai dari laga yang kedua. Next, laga berikutnya tepatnya di laga yang ketiga. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Cadiz menghadapi Osasuna. Peringkat sementara untuk Cadiz Osasuna ini cukup jauh ya, tetapi tim yang diunggulkan malah Cadiz, memang sangat aneh. Oke, Osasuna peringkat 8, Cadiz peringkat 15. Line up pemain di laga malam hari ini Cadiz total ada ini ada 8 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Osasuna ada 2 pemain. Tim yang diunggulkan bukan Osasuna tapi Cadiz. 5 laga terakhir cukup berimbang untuk kedua tim. Rumah kandang Cadiz memang sangat baik dari 5 laga terakhir. Bisa jadi itu pemicu Cadiz menjadi tim yang diunggulkan. Kemudian melihat dari peringkat sementara, Cadiz memang harus meraih kemenangan untuk menjauhi zona merah. Untuk laga ini Cadiz tahan per 4 handicap. Di rekomend saya analisa skor under 2,5 gol. Jadi itu dia, Cadiz tahan per 4 handicap, analisa skor under 2,5 gol. Next, di laga berikutnya tepatnya di laga yang terakhir ini pertandingan Real Betis menghadapi Real Sociedad. Ini pertandingan papan atas. Dan apa main untuk kedua tim, dimana di laga malam hari ini Real Betis total ada 4 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Sociedad ada 3 pemain. Mengenai dari peringkat sementara, di mana Real Betis peringkat 5, Sociedad peringkat 4. Tim yang diunggulkan adalah Sociedad. Oke, mungkin sedikit aneh,
Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Real Betis, 3 kekalahan, 2 kemenangan, sedangkan untuk rumah tim tamu Sociedad 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Dari head to head sebenarnya sangat unggul berada di Real Betis, bukan Sociedad ya. Laga ini ada beberapa opsi menurut versi saya sendiri. Bisa kemenangan Sociedad. Oke. Sociedad ini bisa menang atau berakhir di skor imbang, bisa draw ya. Bisa draw laga ini. Oke. Kemudian dari analisa skor tetap under goal. Nah, itu dia, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Dimana untuk laga Wolves yang menjagokan Wolves tahan per 4, analisa skor kurang dari 2,5 gol. Kemudian Aston Villa menghadapi Fulham, Aston Villa 4 per 4 di gap, analisa skor over gol. Dari La Liga Spanyol, Sadis FC menghadapi Osasuna yang menjagokan Sadis tahan per 4 di gap, analisa skor under goal. Real Betis menghadapi Sociedad, berada di Sociedad tahan per 4 di gap. Laga ini bisa imbang atau kemenangan Sociedad, analisa skor masih tetap kurang di under 2,5 gol. Kemudian untuk build parlay akan saya infokan di grup. Oke, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. You